Karena setiap ruh itu adalah Isa, saudaraku. Semua ruh itu kudus, tidak ternoda oleh apapun, tidak terkontaminasi oleh apapun. Jadi walaupun manusia itu diliputi oleh akal pikirannya, itu hanya di luar saja, tidak akan mampu menyentuh kedalaman daripada ruhani manusia itu sendiri. Jadi ruhaninya manusia itu tetap kudus, tetap suci. Jadi ruang maha kudus itu tidak akan pernah ternodai oleh sesuatu, saudaraku. Karena sesuatu tidak akan mampu menjangkau Sang Maha Kuasa itu sendiri, Sang Maha Jiwa itu sendiri, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan membahas tentang turunnya Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih jangan dibayangkan dengan mindset kita bahwasanya Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih yang dulu. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang salah dalam memahami tentang Isa Al-Masih. Apa dan siapa kebenaran Isa Al-Masih itu? Mari kita bongkar, saudaraku, secara hakikat dan secara ma'rifatnya. Agar kita tidak gagal paham, tonton video ini sampai dengan selesai. Agar kita bisa memahami secara keseluruhan. Kalau perlu ditonton berulang-ulang agar jenengan semuanya lebih paham dan memahami lagi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Isa Al-Masih itu adalah Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus, ruh yang suci. Jadi Isa Al-Masih, Al-Masih dan Isa Al-Masih itu berbeda, saudaraku. Al-Masih itu yang disebut Dajjal, tetapi Isa Al-Masih adalah pembunuh Dajjal. Bagaimana caranya Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih? Jadi jangan bayangkan ini adalah sebuah peperangan tubuh, saudaraku. Buka mindset kita agar kita bisa menerima sebuah pengetahuan itu dengan seluas-luasnya. Innallaha wasi'un alim. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas. Jadi kita luaskan pandangan kita, pikiran kita, akal kita, semuanya harus diluaskan, saudaraku, agar kita tidak tersesat di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita tersesat di dalam diri kita, kita tidak akan mampu memahami sesuatu yang datang. Hanya monoton pada satu pemahaman, itu akan menjauhkan diri kita dari cahaya-cahaya ilmu itu sendiri. Karena innallaha wasi'un alim, ilmunya Allah itu sangat luas, saudaraku. Jadi keluasan ilmu Allah itu harus kita gali agar kita tidak gagal dalam memahami segala sesuatu. Ketika kita gagal memahami segala sesuatu, maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran daripada cahaya-cahaya ilmu itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Isa Al-Masih secara pandangan hakikat dan makrifat itu memang berbeda dengan pandangan syariat. Karena pandangan syariat itu turun dari langit, jegur jatuh ke bawah, dan akan berperang seperti peperangan yang dibayangkan. Tidak seperti itu, saudaraku. Jadi kebenaran daripada kebenarannya secara hakikatnya tidak seperti itu, saudaraku. Isa Al-Masih sudah turun. Isa sudah turun. Jadi Isa itu sudah turun. Al-Masih pun sudah turun. Bahkan sudah lama sekali, saudaraku. Jiwa-jiwa yang suci, hati-hati yang suci, itulah Isa Al-Masih. Jadi ruh kita ini adalah Ruhul Kudus, ruhnya Allah. Wa nafakhtu fihim mir ruhi, katanya Allah, telah kutiupkan ruhku. Jadi jelas bahwasanya ini bukan ruh kita. Kita tidak bisa berdiri pada diri kita sendiri tanpa bantuan Allah. Setiap ruh itu kudus, saudaraku. Setiap ruh itu kudus. Karena setiap ruh itu adalah Isa, saudaraku. Semua ruh itu kudus, tidak ternoda oleh apapun, tidak terkontaminasi oleh apapun. Jadi walaupun manusia itu diliputi oleh akal pikirannya, itu hanya di luar saja, tidak akan mampu menyentuh kedalaman daripada ruhani manusia itu sendiri. Jadi ruhaninya manusia itu tetap kudus, tetap suci. Jadi ruang maha kudus itu tidak akan pernah ternodai oleh sesuatu, saudaraku. Karena sesuatu tidak akan mampu menjangkau Sang Maha Kuasa itu sendiri, Sang Maha Jiwa itu sendiri, saudaraku. Berikut Dajjal. Dajjal pun atau Al-Masih itu sudah turun, yang ditunggu-tunggu oleh golongan orang-orang Israel yang sekarang.
Jadi yang ditunggu itu Al-Masih yang bermata tiga. Jadi yang bermata tiga itu ditunggu-tunggu oleh mereka, katanya Tuhan. Itulah yang disebut Dajjal. Di mana Dajjal itu ada pada diri manusia. Di mana Ruhul Kudus itu ada pada diri manusia. Semuanya itu adalah sifat, saudaraku. Sifat. Semuanya adalah sifat. Semuanya hanyalah sekedar sifat saja, saudaraku. Jadi jangan gagal dalam memahami. Karena ini adalah sifat-sifatnya Allah itu sendiri. Dan disematkan pada tubuh ini, jadinya ada pada diri manusia. Sifat memandang sebelah mata, itu adalah sifatnya Dajjal. Menyepelekan orang lain, seolah-olah diri ini adalah yang paling benar, seolah-olah diri ini adalah yang paling baik, seolah-olah diri ini paling sempurna, seolah-olah diri kita itu paling benar dalam mengungkapkan sesuatu. Tidak, saudaraku. Saya pun di sini tidak serta-merta membenarkan bahwa hanya ini ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu sangat luas. Jadi diperluas lagi. Nah, oleh siapa? Oleh jenengan-jenengan semuanya. Perluas lagi. Cari tahu lagi. Anggaplah ini adalah sebuah kunci atau sebuah pintu, saudaraku. Jadi masuklah ke dalamnya agar engkau mengerti. Dan di dalamnya sangatlah luas sekali, saudaraku. Jadi agar kita tidak tersesat di dalam diri kita sendiri, kita luaskan segala sesuatu itu. Jadi kita akan menjadi manusia-manusia yang menerima, yang mampu menerima segala kejadian, segala berita, dan tidak serta-merta menelannya begitu saja, saudaraku. Tetapi kita mau mengkajinya, mau mentelaahnya, mau mengunyahnya dengan benar. Karena kita diberikan pencernaan. Ketika kita makan pasti dicerna dengan baik oleh tubuh. Kalau kita mengunyahnya dengan benar, saudaraku. Tetapi kalau kita mengunyahnya secara kasar kemudian ditelan, ia juga akan berefek tidak bagus pada tubuh, saudaraku. Tetapi kalau sudah kita mengunyah dengan benar, maka efeknya ya bagus kepada tubuh kita. Sama halnya dengan ilmu, saudaraku. Jika jenengan memakannya mentah-mentah, maka jenengan tidak akan pernah punya keluasan ilmu. Tidak akan melahirkan perspektif-perspektif yang baru, saudaraku. Hasilkan perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah rahmat. Semakin luas ilmunya Allah, semakin dalam engkau akan menjangkaunya, saudaraku. Semakin engkau akan diberikan pengetahuan-pengetahuan itu tentang ilmu-ilmunya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya Isa adalah sifat cinta kasih yang ada pada diri manusia. Cinta kasih, kasih sayang. Karena tidak ada ceritanya Allah itu jahat. Karena itu adalah sifat-sifatnya Allah, saudaraku. Kasih dan sayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah yang disebut Isa, saudaraku. Jadi, dia turun dengan cinta kasihnya. Dia dilahirkan dengan kasih sayangnya. Di dalam kitab Injil, itu dijelaskan, saudaraku, bahwasanya Tuhan telah berfirman dan menjadi firman. Dan firman itu sudah menjadi manusia, katanya. Nah, yang dimaksudkan di situ, kalau kita mau perluas lagi ilmu itu, nah, itu yang dimaksudkan adalah sifat-sifat daripada ruh itu sendiri. Sifat-sifat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi sifat Tuhan itu kan harus dilahirkan, saudaraku. Kalau nggak dilahirkan itu namanya bukan sifat. Sesuatu yang dilahirkan itu adalah sifat, saudaraku. Sesuatu yang dibuat itu adalah sifat. Jadi, nah, menurut saya ya benar. Firman itu telah menjadi manusia, iya. Sifatnya Allah adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu telah menjadi alam semesta, juga manusia. Dan manusialah yang dikategorikan sempurna, saudaraku. Makanya diberikan Ruh Kudus, ruhnya Allah langsung. Bagi orang yang mau memahaminya. Teman-teman kita yang di Kristen, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Islam, ya juga harus memahaminya dengan luas tentang hal itu. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas juga, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi telah kutiupkan ruhku, katanya Allah. Kemana? Ke dalam alam semesta ini. Kita ini adalah alam mikro, alam kecil. Jadi kita adalah perlambang daripada alam makro ini. Kalau kita sudah memahaminya dengan benar, mengetahuinya dengan benar, bahwasanya semua itu hanyalah sifat-sifatnya Allah yang telah bertajalli, lahir, dan untuk menyatakan tentang dirinya, bukan untuk menyatakan tentang siapa-siapa. Al-Masih atau Isa Al-Masih itu adalah sifat-sifatnya Allah.
Jadi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, jika kita masuk ke dalamnya, maka kita akan diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Dan itu sudah sangat jelas di dalam ayat-ayatnya Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang itu. Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya Allah karena penyerahan dirinya. Jadi dia berserah, makanya diangkat oleh Allah, saudaraku. Semuanya para nabi seperti itu, para rasul seperti itu. Berserah diri kepada ilahi Robbi, lalu kemudian dia diangkat menjadi hamba-hambanya yang soleh, menjadi kekasih-kekasihnya Allah itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun dengan berada, kita harus mampu menilai sesuatu itu dengan kedua belah mata kita, melihat sesuatu itu dengan kedua belah mata kita, dan bahkan dengan ketiga mata kita, dan bahkan dengan keempat mata kita, dan bahkan dengan kelima mata kita. Karena pendengaran kita punya penglihatan, saudaraku. Penglihatan kita juga punya penglihatan. Pikiran kita juga punya penglihatan. Akal kita juga punya penglihatan. Dan hati kita, yang kelima adalah hati kita memiliki basiroh dan bahkan hakul basiroh, saudaraku. Jadi perluas pandangan diri jenengan semuanya, termasuk diri saya, karena diri saya pun sedang belajar, saudaraku. Saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang alim, saya bukan orang yang pokoknya segalanya hanyalah dia saja bagi saya, saudaraku. Diri ini tidak ada apa-apanya, diri ini lemah, diri ini papah, diri ini tidak punya kemampuan apa-apa, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sifat-sifat Dajjal ada pada diri manusia. Ketika kita itu menyepelekan segala sesuatu, kita sudah memandang sebelah mata, menganggap diri kita yang paling hebat, menganggap diri kita yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling berkuasa, yaitu sifat-sifatnya Dajjal, saudaraku. Jadi semua itu ada pada diri manusia. Bisa di cross check kepada diri kita sendiri. Tidak perlu kemana-mana. Baca dirimu agar engkau mengerti siapa dirimu. Dengan membaca diri, maka engkau akan mengenali diri yang sebenar-benarnya diri. Kalau kita tidak membaca diri kita, siapa diri kita, bagaimana diri kita, apa fungsi kita dilahirkan kepada dunia, apa fungsi kita dilahirkan di dunia, maka kita tidak akan pernah mengerti. Kita akan selalu memandang sebelah mata, saudaraku. Maka baca dirimu, lihatlah dengan banyak mata, jangan hanya dengan 1, 2, 3 mata, tapi banyak mata, saudaraku, agar kita bisa memperluas ilmunya Allah itu, saudaraku, agar kita tidak kesasar di dalam diri kita sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita selalu teledor dalam setiap hal. Kita selalu dibodohi oleh diri kita sendiri. Kita selalu diakal-akali oleh diri kita sendiri. Karena kebenarannya adalah diri kita yang tidak mampu menerima segala sesuatu yang datang. Karena tidak sesuai dengan pandangan kita, kita kemudian tidak mampu menerimanya dan tidak mau menerimanya dan tidak mau memperluasnya. Langsung kita menghakimi bahwasanya itu salah. Nah, itulah pemikiran yang cetek, bodoh, saudaraku. Lemah, menunjukkan sifat lemahnya manusia itu sendiri. Karena kalau kita terus mau menggalinya, Allah akan memberikan kekuatan untuk kita mampu, saudaraku. Mampu untuk menggali ilmu-ilmu itu, saudaraku. Ilmu-ilmu yang datang itu. Karena setiap segala sesuatu yang dilahirkan, itu pasti bisa diperluas, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan terjebak dengan segala sesuatu, dengan bahasa-bahasa. Ingat, ketahuilah bahwasanya Al-Masih atau Dajjal itu adalah manusia itu sendiri, dan Isa adalah manusia itu sendiri atau diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Maka jadikanlah Isa-Isa pada diri kita, bentuklah Isa-Isa itu dan wujudkan Isa itu agar cita-citanya Allah itu terjadi, saudaraku. Jadi semua apa yang telah diucapkan, kelahiran Isa Al-Masih itu akan benar-benar lahir kepada manusia-manusia yang baru, tubuh-tubuh yang baru. Kalau kita membayangkan Isa Al-Masih yang pada zaman dulu lopot, salah, saudaraku. Kita berarti tidak mampu meluaskan ilmu Allah. Berarti kita tetap hidup di zaman dulu, bukan hidup di saat ini. Kita hidup di masa lalu tapi bukan hidup saat ini.
Jadi kita akan jauh dari Tuhan, kita akan jauh dari ilahi Robbi, kita akan jauh dengan Rob kita sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan berbahagialah selalu, jangan pernah berputus asa, selalu bisa meluaskan segala sesuatu yang hadir pada diri kita. Karena senyatanya itu adalah topeng-topeng Allah yang datang pada diri kita untuk kita buka bahwasanya di dalamnya banyak ilmu, banyak cahaya, banyak cinta kasih yang ada di dalamnya, saudaraku. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.